Ada kesalahan yang bisa diperbaiki, tapi ada juga kesalahan yang tidak akan pernah bisa diulang. Perselingkuhan adalah salah satunya. Sekali dilakukan, efeknya bisa menghancurkan segalanya. Bukan hanya soal mengkhianati pasangan, tapi juga mengkhianati kepercayaan, janji, dan masa depan. Banyak orang baru sadar setelah semuanya terlambat. Dan penyesalan itu tidak akan pernah bisa ditebus. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa jadi tamparan keras untuk banyak orang. Karena judul video kali ini adalah 10 penyesalan seumur hidup tukang selingkuh yang hampir mustahil untuk diulang lagi. Baik untuk yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Dengarkan baik-baik. Sebelum semuanya benar-benar terlambat, mari kita mulai. 1. Kehilangan orang yang tulus mencintai dan menerima mereka sepenuh hati. Tidak semua orang di dunia ini akan mencintaimu apa adanya. Kebanyakan orang mencintai karena ada alasan, entah karena penampilan, status, atau keuntungan tertentu. Tapi sekali seumur hidup, mungkin kamu akan bertemu seseorang yang mencintaimu tanpa hitung-hitungan. Dan itulah yang sering dihancurkan oleh tukang selingkuh tanpa berpikir panjang. Orang yang tulus itu bukan hanya menerima kebaikanmu, mereka juga menerima sisi burukmu. Mereka tahu kelemahanmu, kebiasaan burukmu, bahkan ketakutanmu yang paling dalam. Namun mereka tetap memilih bertahan di sisimu. Hubungan dengan orang yang tulus itu seperti rumah. Tempat kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa berpura-pura. Tempat kamu bisa pulang tanpa harus memakai topeng. Tempat kamu merasa aman, meski dunia di luar sedang kacau. Masalahnya, rumah yang aman ini sering dianggap membosankan oleh orang yang tidak tahu bersyukur. Mereka mulai mencari sensasi di luar, mencari perhatian dari orang lain, hanya untuk memuaskan ego sesaat. Dan disitulah awal dari keretakan besar. Tukang selingkuh sering mengira bahwa orang yang tulus akan selalu memaafkan. Mereka pikir, dia pasti mengerti, dia pasti menerima aku lagi. Mereka lupa bahwa bahkan hati yang paling sabar pun punya batas. Dan ketika batas itu dilewati, pintu akan tertutup selamanya. Kehilangan orang yang tulus tidak terasa langsung. Awalnya, mungkin masih ada euforia dari hubungan baru. Masih ada rasa bangga bisa menaklukkan seseorang di luar hubungan utama. Tapi itu hanya bertahan sebentar. Karena pada akhirnya yang terasa hanyalah kosong. Kosong ketika menyadari tidak ada lagi orang yang menyebutmu dengan tatapan hangat. Kosong ketika tidak ada lagi yang benar-benar peduli di saat kamu jatuh. Kosong ketika sadar, orang yang baru ini hanya ada saat senang, bukan saat susah. Dan rasa kosong itu semakin besar setiap hari. Orang yang tulus mencintai akan menjadi saksi perjalanan hidupmu. Mereka ada di masa-masa sulit dan ikut merayakan kemenangan kecilmu. Mereka tahu cerita di balik luka dan keberhasilanmu. Itulah yang membuat mereka tak tergantikan. Sekali mereka pergi, semua itu ikut hilang. Tidak ada lagi yang mengerti alasan di balik senyummu atau kesedihanmu. Tidak ada lagi yang mengerti bahasa hatimu tanpa perlu kamu jelaskan panjang lebar. Dan semua itu adalah kehilangan yang tidak bisa diberi kembali dengan uang atau penyesalan. Ironisnya, kesadaran ini hampir selalu datang terlambat. Datang ketika orang yang tulus itu sudah membangun kehidupannya sendiri. Ketika mereka sudah memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Dan kamu hanya bisa melihat mereka dari jauh, bersama orang yang kini mereka percaya. Tukang selingkuh mungkin akan mencoba mencari cinta yang sama. Tapi cinta yang tulus itu unik. Bentuknya tidak akan pernah persis sama. Dan semakin mereka mencari, semakin mereka sadar bahwa yang dulu mereka punya adalah yang terbaik. Mereka mulai mengingat momen-momen kecil. Bagaimana pasangan dulu tertawa saat mereka bercanda receh. Bagaimana pasangan dulu menenangkan saat mereka panik. Bagaimana pasangan dulu tetap memegang tangan mereka meski sedang marah. Semua itu berubah jadi penyesalan yang menusuk. Penyesalan yang muncul di malam-malam sepi. Penyesalan yang muncul saat melihat foto lama atau mendengar lagu tertentu. Penyesalan yang tidak akan hilang meski sudah bertahun-tahun berlalu. Kehilangan orang yang tulus mencintai adalah kehilangan yang membuatmu tidak lagi sama. Bukan hanya karena mereka pergi, tapi karena bagian dari dirimu ikut hilang bersama mereka.
Dan itulah yang membuat penyesalan ini begitu berat. Berat sampai terasa mustahil untuk diperbaiki. Renungan untuk menuju poin 1 ini. Kadang kita menukar emas dengan batu, hanya karena batu itu terlihat berkilau di bawah lampu. Kita mengira akan selalu bisa kembali mengambil emas itu nanti. Tapi saat kita kembali, emas itu sudah ada di tangan orang lain. Dan kita hanya bisa menyesalinya. Kesetiaan dan ketulusan tidak datang 2 kali dalam bentuk yang sama. Cinta sejati tidak selalu hadir dengan kemewahan. Seringkali, ia hadir dalam bentuk sederhana yang justru membuat nyaman. Jika kita mengabaikannya demi sesuatu yang sementara, kita akan membayar harga yang mahal. Harga itu bernama penyesalan. Sebelum mengkhianati, ingatlah, tidak ada selingkuh yang sepadan dengan kehilangan hati yang tulus. 2. Merusak kepercayaan yang tidak akan pernah kembali utuh. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan. Tanpa kepercayaan, hubungan hanyalah 2 orang yang berjalan bersama sambil menebak-nebak, saling curiga, dan saling menguji. Dan saat kepercayaan itu dihancurkan, luka yang tertinggal tidak selalu bisa diperbaiki. Itulah yang sering terjadi ketika seseorang memilih untuk selingkuh. Banyak tukang selingkuh yang mengira permintaan maaf akan menghapus semua kerusakan. Mereka pikir, cukup dengan menangis, menyesal, dan berkata tidak akan mengulanginya. Semuanya akan kembali seperti semula. Padahal kenyataannya, maaf hanya menghapus amarah, bukan mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan yang pecah tidak bisa didekatkan seperti barang yang jatuh dan dipasang lagi. Saat kepercayaan hancur, banyak hal ikut berubah. Pasangan yang dulu tenang kini jadi waspada. Yang dulu santai kini jadi penuh curiga. Yang dulu tersenyum lepas kini sering memandang dengan tatapan bertanya-tanya. Bahkan hal kecil pun bisa memicu kecurigaan. Sebuah notifikasi ponsel di malam hari, balasan chat yang terlambat, ponsel yang dibalik menghadap ke meja, semua menjadi pemicu rasa tidak aman. Dan yang paling menyakitkan adalah, rasa percaya itu sering hilang untuk selamanya. Kamu bisa membangun kembali hubungan, tapi bekasnya tetap ada. Selalu ada bagian di hati pasangan yang berkata, dulu dia bisa melakukannya, berarti dia bisa melakukannya lagi. Itulah racun yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Kepercayaan itu seperti kertas putih. Sekali diremas, tidak akan pernah kembali mulus. Kamu bisa meluruskannya lagi, tapi lipatan dan kerutannya tetap terlihat. Dan setiap kerutan itu adalah pengingat dari luka yang pernah terjadi. Yang membuat penyesalan ini semakin berat adalah, saat tukang selingkuh melihat perubahan pasangan mereka. Dulu pasangan itu hangat, kini dingin. Dulu pasangan itu terbuka, kini tertutup. Dulu pasangan itu penuh cinta, kini penuh jarak. Mereka baru sadar bahwa yang rusak bukan hanya hubungan, tapi juga hati seseorang. Hati yang dulu percaya penuh, kini selalu menyimpan rasa ragu. Hati yang dulu memeluk tanpa bertanya, kini memeluk sambil bertanya-tanya. Dan itu semua terjadi karena satu pilihan salah yang mereka ambil. Yang lebih parah lagi, kehilangan kepercayaan bisa membunuh cinta secara perlahan. Cinta bisa bertahan di tengah masalah finansial, perbedaan pendapat, atau jarak. Tapi cinta jarang bertahan tanpa kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan, setiap hari terasa seperti perang tanpa akhir. Bahkan jika hubungan tetap dilanjutkan, rasanya tidak lagi sama. Setiap langkah terasa seperti berjalan di lantai rapuh. Setiap kata harus diukur. Setiap janji harus disertai bukti. Dan di titik tertentu, pasangan yang terluka akan merasa lelah. Lelah mencintai sambil waspada. Lelah memeluk sambil berjaga. Lelah berharap sesuatu yang dulu pernah mereka punya bisa kembali. Tukang selingkuh sering berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi waktu hanya membuat luka terasa tidak terlalu perih, bukan menghapus bekasnya. Rasa percaya itu tidak pernah kembali murni seperti dulu. Dan inilah yang membuat penyesalan terasa seumur hidup. Karena pada akhirnya, mereka sadar bahwa kepercayaan adalah mata uang yang tidak bisa dicetak ulang. Sekali hilang, kamu tidak akan pernah bisa membuatnya kembali dengan nilai yang sama. Kamu hanya bisa menyesali bahwa kamu pernah memiliki sesuatu yang berharga dan kamu menghancurkannya sendiri. Itulah hukuman paling sunyi dari pengkhianatan.
Renungan untukmu di poin 2 ini. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang lahir dalam semalam. Ia dibangun sedikit demi sedikit, dengan kesabaran dan bukti nyata. Dan saat dihancurkan, ia bisa hilang dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa mengembalikannya seperti sedia kala. Kadang kita berpikir, pasangan akan selalu ada walau kita menyakiti mereka. Tapi rasa percaya bukan seperti air yang terus mengalir tanpa henti. Sekali sumbernya kering, butuh waktu lama untuk kembali, dan seringkali tidak pernah kembali penuh. Yang tersisa hanyalah setetes demi setetes, tidak pernah lagi seperti dulu. Jangan sampai kita baru menghargai kepercayaan saat kehilangannya. Karena begitu rusak, hubungan akan selalu dibayangi rasa curiga dan ragu. Dan itu adalah kehilangan yang tidak bisa diganti. 3. Melewatkan kesempatan membangun masa depan bersama orang yang tepat. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali, dan dalam hubungan, kesempatan terbesar adalah ketika kamu dipertemukan dengan orang yang tepat. Orang yang tidak hanya membuatmu jatuh cinta, tetapi juga membuatmu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu. Sayangnya, banyak tukang selingkuh tidak sadar bahwa mereka sedang memegang harta yang tidak ternilai. Membangun masa depan bersama bukanlah hal yang mudah. Butuh kesetiaan, kesabaran, dan saling percaya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk merencanakan hidup bersama, memahami kekurangan satu sama lain, dan menyesuaikan mimpi agar bisa berjalan beriringan. Dan semua itu bisa hancur dalam sekejap karena satu pilihan yang salah. Orang yang tepat bukan berarti orang yang sempurna. Mereka mungkin punya kekurangan, kadang membuatmu kesal, dan tidak selalu melakukan apa yang kamu mau. Tapi mereka adalah orang yang rela berjalan bersamamu melewati badai. Orang yang mau ikut berjuang, bukan hanya datang saat semuanya nyaman. Ketika kamu selingkuh, kamu tidak hanya mengkhianati pasangan, kamu juga menghancurkan rencana masa depan yang sudah kalian bangun bersama. Semua janji, semua impian, semua percakapan larut malam tentang kehidupan berubah menjadi omong kosong. Karena pengkhianatan memutus jalan yang seharusnya kalian tempuh bersama. Banyak tukang selingkuh baru menyadari hal ini ketika mereka mencoba membangun masa depan dengan orang baru. Mereka pikir semuanya akan sama. Mereka pikir mudah untuk memulai dari awal. Tapi kenyataannya, membangun kepercayaan dan kebersamaan dari nol tidak pernah semudah mengulang skrip lama. Orang yang tepat itu jarang datang. Mereka adalah orang yang mengerti tujuan hidupmu, mendukung mimpimu, dan bersedia ikut menanggung bebannya. Mereka adalah orang yang, ketika kamu jatuh, tetap ada di sisimu. Bukan orang yang hanya hadir ketika semua terasa menyenangkan. Melepaskan orang seperti ini berarti kehilangan arah hidup yang sudah tertata. Kamu mungkin bisa mencari pasangan baru, tapi tidak akan pernah mendapatkan cerita yang sama. Tidak akan pernah mendapatkan cara mereka membuatmu merasa aman. Tidak akan pernah mendapatkan kesabaran yang sama ketika kamu berbuat salah. Yang lebih menyakitkan, melihat orang yang tepat itu akhirnya membangun masa depan dengan orang lain. Melihat mereka tersenyum di pelukan orang baru. Melihat mereka bahagia tanpa kamu. Dan sadar bahwa seharusnya itu adalah tempatmu. Tukang selingkuh sering berpikir, kalau memang jodoh, dia pasti kembali. Itu pemikiran yang naif. Karena orang yang tepat pun bisa berubah hati, apalagi setelah dikhianati. Jodoh bukan hanya soal takdir, tapi juga soal pilihan untuk saling menjaga. Kesempatan membangun masa depan bersama orang yang tepat adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kamu bisa menyesal seumur hidup, tapi penyesalan tidak akan membawa mereka kembali. Kamu bisa berharap ada kesempatan kedua, tapi kesempatan itu jarang datang. Karena orang yang pernah dihancurkan hatinya biasanya tidak mau mengulang cerita yang sama, dan disitulah penyesalan paling besar muncul. Bukan hanya kehilangan pasangan, tapi kehilangan seluruh kemungkinan hidup yang seharusnya bisa kalian jalani bersama. Kehilangan perjalanan yang seharusnya diisi dengan tawa, perjuangan, dan kebahagiaan yang dibangun berdua. Kehilangan masa depan yang seharusnya menjadi milikmu. Renunganku untukmu di poin 3 ini. Hidup memberi kita beberapa orang penting, tapi tidak semua akan tinggal selamanya. Kadang, kita hanya diberi satu kesempatan untuk menjaga mereka. Dan jika kita menghancurkan kesempatan itu,
kita menghancurkan masa depan kita sendiri. Bukan hanya hubungan yang hilang, tapi arah hidup yang pernah kita impikan. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang tepat akan selalu ada menunggu. Kesetiaan punya batas, dan kesabaran bisa habis. Jika kamu melepaskannya demi sesuatu yang sementara, kamu akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa diganti, dan penyesalan itu akan menjadi bayangan panjang di sisa hidupmu. Sebelum menghancurkan masa depanmu sendiri, ingatlah, membangun butuh waktu, menghancurkan hanya butuh satu kesalahan. Kesempatan tidak selalu datang dua kali, dan orang yang tepat tidak selalu mau kembali. 4. Kehilangan rasa aman dan nyaman yang dulu dianggap biasa saja. Rasa aman dan nyaman dalam hubungan seringkali tidak kita sadari nilainya. Kita menganggapnya hal yang biasa. Kita merasa itu akan selalu ada, tanpa perlu dijaga. Padahal, rasa itu adalah hadiah terbesar yang diberikan pasangan yang benar-benar mencintai. Rasa aman itu muncul dari kesetiaan, dari kepastian bahwa tidak ada orang ketiga yang mengancam, dari keyakinan bahwa kamu adalah satu-satunya yang dipilih, dan dari kenyataan bahwa kamu dicintai apa adanya. Rasa nyaman itu tumbuh dari kebersamaan yang konsisten, dari percakapan sederhana sebelum tidur, dari tatapan yang tidak mengandung kebohongan, dari pelukan yang memberi ketenangan, bukan kegelisahan. Tapi ketika seseorang memilih untuk selingkuh, semua itu hilang. Yang dulu hangat menjadi dingin, yang dulu tenang menjadi penuh curiga, yang dulu aman kini penuh rasa waspada. Tukang selingkuh sering tidak sadar bahwa rasa aman itu rapuh. Sekali dikhianati, pasangan tidak lagi merasa bebas untuk percaya. Setiap gerak-gerikmu akan diawasi, setiap kata akan dianalisis. Dulu, pasanganmu percaya saat kamu bilang, "Aku di luar sebentar." Sekarang, kata-kata itu hanya memicu tanda tanya. Dulu, mereka tidur nyenyak di sebelahmu. Sekarang, mereka tidur dengan hati gelisah. Rasa nyaman yang dulu kamu anggap biasa, ternyata mahal harganya. Karena tidak semua hubungan punya itu. Dan setelah kamu menghancurkannya, sangat sulit untuk membangun kembali. Bahkan jika hubungan tetap berjalan, rasanya tidak akan sama. Bayangkan, setiap senyummu dicurigai, setiap notifikasi ponsel menjadi sumber ketegangan, setiap waktu yang kamu habiskan di luar menimbulkan pertanyaan tanpa henti. Inilah kehidupan setelah rasa aman itu hilang. Yang lebih menyakitkan, rasa nyaman tidak hanya hilang dari pasanganmu, kamu sendiri akan kehilangan kenyamanan itu. Kamu akan hidup dengan bayang-bayang kesalahanmu. Kamu akan selalu merasa harus membuktikan diri setiap saat. Bahkan, jika pasangan mencoba memaafkan, ada jarak yang tak terlihat di antara kalian. Jarak itu bukan soal fisik, tapi soal hati. Hati yang dulu terbuka lebar, kini menutup sebagian. Hati yang dulu percaya penuh, kini membatasi rasa. Dan penyesalan itu akan semakin berat saat kamu ingat momen-momen kecil yang dulu kamu anggap sepele. Makan malam sambil bercanda, menonton film sambil tertidur di sofa, mendengar "hati-hati ya" sebelum berangkat kerja. Semua itu tidak lagi terasa sama setelah pengkhianatan. Rasa aman dan nyaman adalah rumah bagi hati. Ketika kamu merusaknya, kamu seperti membakar rumah itu. Kamu mungkin bisa membangun rumah baru, tapi fondasinya tidak lagi kokoh. Dan setiap dindingnya penuh bekas luka masa lalu. Tukang selingkuh sering mengira mereka hanya menghancurkan momen kecil, padahal mereka menghancurkan pondasi terbesar hubungan. Bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga kehilangan rasa tenang di hati. Dan itu adalah kehilangan yang terasa seumur hidup. Renungan untukmu di poin 4 ini. Rasa aman dan nyaman adalah hal yang sering kita baru sadari nilainya setelah hilang. Selama ada, kita merasa itu akan bertahan selamanya. Padahal, ia hanya bertahan jika dijaga. Sekali dikhianati, ia jarang kembali utuh. Banyak orang mencari hubungan yang membuat hati mereka tenang. Dan jika kamu sudah memiliki itu, kamu sedang memegang sesuatu yang langka. Jangan lepaskan hanya karena tergoda kesenangan sesaat. Karena yang kamu tukar tidak sebanding dengan yang kamu korbankan. Rasa aman tidak bisa dibeli. Jaga selama masih ada.
Karena jika sudah hilang, kamu akan merindukannya di setiap detik hidupmu, dan penyesalan itu akan tinggal bersamamu selamanya. 5. Menghancurkan hubungan yang sudah dibangun dengan perjuangan dan waktu. Sebuah hubungan yang sehat tidak terbentuk dalam semalam. Ia lahir dari proses panjang, dari tawa, air mata, perdebatan, dan kompromi. Setiap momen yang kalian lalui adalah batu bata yang menyusun bangunan cinta. Dan setiap pengorbanan adalah semen yang mengikatnya menjadi kokoh. Perjalanan itu seringkali penuh rintangan. Ada masa-masa sulit, di mana kalian harus saling menguatkan. Ada hari-hari melelahkan, di mana kalian tetap memilih bertahan. Ada godaan untuk menyerah, tapi kalian melangkah bersama. Semua perjuangan itu menjadi cerita yang kalian banggakan. Bagaimana kalian melewati masa-masa sulit bersama. Bagaimana kalian saling mendukung saat mimpi belum tercapai. Bagaimana kalian saling menguatkan ketika dunia terasa berat. Tapi semua itu bisa hancur seketika karena satu pengkhianatan. Selingkuh adalah palu besar yang merobohkan bangunan yang dibangun bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kuat fondasinya, sekali dihantam, retaknya akan terlihat. Dan retak itu tidak mudah diperbaiki. Tukang selingkuh sering meremehkan kerusakan yang mereka buat. Mereka berpikir permintaan maaf akan cukup. Mereka berharap pasangan akan mengerti. Tapi mereka lupa, yang rusak bukan hanya hati, tapi seluruh cerita yang pernah dibangun. Ketika kepercayaan hilang, semua kenangan ikut ternoda. Foto-foto bahagia terasa pahit. Tempat-tempat yang dulu spesial berubah menjadi pengingat kesedihan. Dan setiap rencana masa depan terasa hampa. Bayangkan, bertahun-tahun membangun rumah, lalu menghancurkannya hanya karena ingin membuka pintu untuk orang asing. Itulah yang terjadi saat seseorang selingkuh. Semua kerja keras, semua kesabaran, semua pengorbanan hilang dalam satu keputusan buruk. Dan penyesalan itu akan menghantui seumur hidup. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang. Setiap hari yang dihabiskan untuk membangun hubungan adalah investasi besar. Kamu tidak bisa mengembalikan waktu itu, tidak bisa mengulang perjuangan yang sama dengan orang yang sama. Dan kehilangan itu jauh lebih dalam dari sekadar perpisahan. Selingkuh bukan hanya menghancurkan hubungan, tapi juga menghancurkan identitas kalian sebagai pasangan. Kalian bukan lagi kita yang solid, tapi menjadi dua orang asing dengan sejarah yang retak. Semua orang yang dulu kagum pada hubungan kalian, kini melihatnya sebagai peringatan bahwa bahkan hubungan terkuat pun bisa hancur jika tidak dijaga. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa semua itu sebenarnya bisa dihindari kalau saja ada kesabaran, kalau saja ada komunikasi yang jujur, kalau saja ada keberanian untuk tetap setia. Ketika kamu menghancurkan hubungan yang dibangun dengan perjuangan dan waktu, kamu sebenarnya sedang menghancurkan bagian terbaik dari dirimu sendiri. Bagian yang sabar, bagian yang setia, bagian yang pernah rela berjuang demi seseorang. Dan setelah itu hilang, sulit sekali untuk menemukannya kembali. Karena setiap kali kamu mencoba membangun hubungan baru, kamu akan ingat bahwa kamu pernah merobohkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan bayangan itu akan mengikuti setiap langkahmu, membisikkan, kamu pernah punya yang lebih baik, tapi kamu menghancurkannya sendiri. Renunganku untukmu di poin 5 ini. Hubungan yang dibangun dengan perjuangan dan waktu adalah harta yang langka. Ia terbentuk dari kepercayaan, kesabaran, dan cinta yang diuji berkali-kali. Menghancurkannya berarti mengabaikan semua pelajaran hidup yang sudah kamu dapat, dan menyesalinya tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Selingkuh hanya memberi kesenangan sesaat, tapi harga yang harus dibayar adalah kehilangan sesuatu yang butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Itu bukan pertukaran yang adil. Itu adalah kerugian terbesar yang bisa kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. 6. Menyadari bahwa selingkuhan tidak seperti yang dibayangkan di awal. Di awal, semua terlihat indah. Selingkuhan terasa seperti angin segar yang membangkitkan semangat. Obrolan penuh rayuan membuat hati berbunga-bunga. Pertemuan rahasia memberi sensasi yang memabukkan. Rasa bosan pada pasangan membuat perhatian dari orang lain terasa luar biasa.
Kata-kata manis dari selingkuhan terdengar jauh lebih indah. Senyumnya terasa lebih memikat. Perhatiannya seolah lebih tulus. Tapi yang sering dilupakan adalah semua itu terjadi di fase awal. Fase di mana keduanya hanya menunjukkan sisi terbaik. Fase di mana belum ada tanggung jawab nyata. Fase di mana semua masih dibungkus rasa penasaran dan ego. Selingkuh memberikan ilusi bahwa kita menemukan sesuatu yang lebih baik. Padahal yang kita lihat hanyalah topeng. Kita tidak melihat sisi aslinya. Kita hanya melihat apa yang ingin mereka tunjukkan. Perlahan, topeng itu akan mulai retak. Sifat asli mulai muncul. Kebiasaan buruk yang dulu tersembunyi kini terlihat jelas. Dan barulah sadar bahwa mereka tidak sesempurna yang dibayangkan. Yang awalnya penuh perhatian, mulai cuek ketika sudah mendapatkan yang diinginkan. Yang awalnya setia menunggu, mulai menuntut lebih. Yang awalnya terlihat dewasa, mulai menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Dan saat itu terjadi, rasa kagum mulai pudar. Banyak tukang selingkuh yang akhirnya kaget. Mereka meninggalkan pasangan yang setia demi seseorang yang ternyata sama sekali tidak lebih baik. Bahkan seringkali justru jauh lebih buruk. Tapi saat sadar, sudah terlambat untuk kembali seperti dulu. Selingkuhan tidak merasakan proses panjang hubungan seperti pasangan resmi. Mereka tidak tahu bagaimana kamu berjuang selama ini. Mereka hanya melihat potongan kecil dari hidupmu. Dan potongan itu pun bukan gambaran utuh siapa dirimu sebenarnya. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan jarang bertahan lama. Karena jika dia bisa selingkuh bersamamu, dia juga bisa selingkuh darimu. Rasa percaya di antara kalian sangat tipis. Dan hubungan yang dibangun di atas kebohongan mudah runtuh. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Menyadari bahwa kamu menghancurkan hubungan yang baik demi sesuatu yang semu. Mengganti cinta yang tulus dengan ilusi sesaat. Dan kehilangan sesuatu yang nyata demi sesuatu yang rapuh. Bayangkan, kamu mengorbankan pasangan yang memahami semua kekuranganmu. Demi orang yang bahkan belum tentu menerima sisi terburukmu. Kamu melepaskan orang yang mau berjuang di masa sulit, demi orang yang hanya hadir di masa senang. Yang paling menyakitkan adalah saat kamu menyadari bahwa perasaan berdebar, itu ternyata hanya nafsu yang dibungkus romantisme palsu. Bukan cinta, bukan komitmen, hanya godaan yang memudar seiring waktu. Dan ketika rasa itu hilang, kamu akan menatap orang di sampingmu dan sadar, dia bukanlah yang kamu butuhkan. Dia hanya bayangan dari keinginan sesaat, sementara orang yang kamu butuhkan sudah pergi, karena kamu mengusirnya sendiri. Renungan untukmu di poin 6 ini. Tidak semua yang terlihat indah di awal akan tetap indah selamanya. Selingkuhan mungkin memberi sensasi yang memabukkan, tapi itu hanya ilusi. Di baliknya, ada sifat asli yang suatu hari akan terlihat, dan saat itu tiba, penyesalan akan lebih pahit dari yang kamu kira. Pasangan yang sudah menemanimu lama bukan hanya tahu sisi baikmu, tapi juga menerima sisi burukmu. Itu yang membuat cinta mereka nyata. Sementara selingkuhan hanya mengenal versi terbaik dirimu. Mereka belum diuji oleh waktu, masalah, dan tanggung jawab. Jangan biarkan imajinasi menghancurkan kenyataan yang berharga. Karena yang kamu bayangkan belum tentu seindah kenyataan. Dan yang kamu miliki sekarang mungkin jauh lebih berharga dari yang kamu kira. Hargai sebelum semuanya terlambat. 7. Menjadi bagian dari masa lalu yang penuh luka bagi orang lain. Setiap orang punya masa lalu, tapi tidak semua masa lalu meninggalkan luka yang dalam. Ada masa lalu yang manis, penuh kenangan indah. Namun ada pula yang getir, pahit, dan sulit dimaafkan. Ketika kamu selingkuh, sadar atau tidak, kamu sedang menulis bab paling kelam di buku kehidupan orang lain. Kamu menjadi tokoh yang membuat mereka kehilangan rasa percaya. Kamu menjadi alasan kenapa mereka sulit membuka hati lagi. Bagi orang yang kamu sakiti, ingatan itu tidak akan mudah hilang. Mereka bisa memaafkan, tapi bekasnya akan selalu ada. Setiap kali mereka mengingat, rasa perih itu muncul lagi. Dan di sanalah, wajahmu akan selalu hadir dalam ingatan yang menyakitkan itu. Kamu mungkin bisa melanjutkan hidup, bertemu orang baru, bahkan menikah. Tapi di suatu tempat,
Ada seseorang yang masih memikul luka karena perbuatanmu. Ada hati yang hancur dan butuh waktu lama untuk pulih. Dan kamu adalah bagian dari alasan luka itu ada. Yang lebih menyakitkan, kamu tidak bisa menghapus masa lalu itu. Tidak ada tombol undur di kehidupan nyata. Tidak ada cara untuk mengulang kejadian dan memperbaikinya. Yang tersisa hanyalah penyesalan ketika menyadari dampak dari perbuatan sendiri. Selingkuh bukan hanya mengkhianati cinta, tapi juga mencuri rasa aman dari orang lain. Kamu membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka cukup baik. Kamu membuat mereka meragukan diri sendiri, padahal mereka tidak salah. Bayangkan, setiap kali mereka memulai hubungan baru, rasa takut itu muncul. Takut disakiti lagi, takut dikhianati lagi, takut percaya karena pernah dikhianati oleh seseorang yang dulu mereka sayangi. Dan itu semua karena kamu yang dulu mereka percayai, kamu yang mereka pikir akan menjaga hati mereka, ternyata justru menjadi orang yang paling melukainya. Bahkan bertahun-tahun kemudian, ketika mereka sudah punya kehidupan sendiri, kisahmu akan tetap menjadi bagian dari cerita masa lalu mereka. Bukan bagian yang membahagiakan, tapi bagian yang kelam. Bagian yang mungkin mereka ingin lupakan, tapi sulit dihapus. Kamu mungkin bisa berkata, itu kan masa lalu. Tapi bagi mereka, itu bukan sekadar masa lalu. Itu luka yang membentuk cara mereka memandang cinta. Itu pengalaman yang mengubah cara mereka percaya pada orang lain. Pada akhirnya, kamu menjadi simbol pengkhianatan di cerita hidup mereka. Seseorang yang namanya diingat dengan rasa perih, bukan senyum. Seseorang yang pernah mereka cintai, tapi juga orang yang menghancurkan hati mereka. Dan itu adalah cap yang akan selalu melekat. Renungan untukmu di poin 7 ini. Sadarilah, setiap tindakan kita meninggalkan jejak di hati orang lain. Bisa jadi itu jejak yang indah, atau luka yang sulit hilang. Selingkuh adalah salah satu tindakan yang meninggalkan jejak paling dalam dan menyakitkan. Dan jejak itu akan selalu mengingatkan orang lain pada kita dengan rasa yang buruk. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk tidak membuat masa lalu orang lain menjadi gelap. Kita bisa memilih untuk menjadi bagian cerita yang membahagiakan, bukan yang menyakitkan. Kita bisa memilih untuk menjaga hati orang yang mempercayai kita, daripada menghancurkannya. Karena sekali hati itu hancur, tak ada yang bisa membuatnya kembali seperti semula. Mungkin kita bisa berdalih bahwa semua orang punya kesalahan, tapi ada kesalahan yang merusak hidup orang lain selamanya. Dan mengkhianati orang yang tulus mencintai kita adalah salah satunya. Jangan biarkan diri kita menjadi nama yang diingat karena luka, bukan cinta. Kalau kita ingin dikenang, pastikan kita dikenang dengan senyuman, bukan dengan air mata, bukan sebagai pengkhianat. 8. Menyesal melepaskan pasangan yang setia demi sesuatu yang sementara. Kesetiaan itu mahal. Bahkan di zaman ini, kesetiaan adalah harta langka. Tidak semua orang mampu memberi, apalagi mempertahankan. Dan ketika kamu sudah mendapatkannya, seharusnya kamu menjaganya sekuat tenaga. Namun seringkali, manusia terjebak pada hal yang memikat sesaat. Senyum baru yang terlihat manis, perhatian yang terasa segar, rayuan yang membuat hati berbunga, tapi hanya sementara. Kamu yang dulu punya seseorang yang setia, mulai goyah, mulai membandingkan, mulai merasa kurang. Kamu lupa semua kebaikan yang pasanganmu berikan selama ini. Kamu lupa perjuangan yang sudah dilalui bersama. Akhirnya kamu memilih yang baru, yang terlihat lebih menarik di awal, yang membuat kamu merasa hidup kembali, walau hanya sebentar. Dan kamu melepaskan orang yang sudah terbukti setia di sisimu. Awalnya, kamu merasa keputusan itu benar. Kamu merasa bebas, merasa mendapatkan sesuatu yang lebih. Namun waktu tidak pernah berbohong. Perlahan, topeng indah itu mulai terbuka. Kamu mulai sadar, orang baru itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Mereka tidak mengenalmu sedalam pasangan lamamu. Mereka tidak tahu ceritamu, tidak mengerti kebiasaanmu. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak setia seperti orang yang dulu kamu lepaskan. Saat itu, penyesalan mulai datang. Kamu mengingat semua momen dengan pasangan lamamu,
Bagaimana mereka selalu ada di saat susah maupun senang. Bagaimana mereka tetap bertahan meski kamu banyak kekurangan. Dan sekarang, semua itu sudah hilang. Tidak ada lagi tempat pulang yang sama. Tidak ada lagi tatapan yang penuh keyakinan bahwa kamu layak dicintai. Tidak ada lagi doa yang diam-diam dipanjatkan untuk kebahagiaanmu. Kamu mencoba menghubungi mereka, berharap bisa kembali. Tapi yang kamu temui hanyalah jarak. Mereka sudah belajar untuk tidak menoleh ke belakang. Mereka memilih melindungi hati mereka dari orang yang pernah menghancurkannya. Sementara itu, kamu terjebak dalam hubungan yang rapuh. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan jarang bertahan lama. Rasa percaya tidak utuh. Rasa nyaman tidak pernah sempurna. Dan dalam hati, kamu sadar bahwa kamu sudah kehilangan yang terbaik. Ironisnya, kamu melepas seseorang yang tulus demi seseorang yang hanya singgah untuk sementara. Kamu meninggalkan kesetiaan demi kenikmatan yang cepat pudar. Dan ketika semua itu berlalu, yang tersisa hanya kehampaan. Kamu bisa mencari orang lain, tapi rasanya tidak sama. Tidak ada yang menatapmu seperti dia dulu. Tidak ada yang memelukmu dengan rasa aman seperti dia dulu. Tidak ada yang benar-benar mencintaimu seperti dia dulu. Itulah pahitnya menukar kesetiaan dengan kesenangan sesaat. Yang sementara akan hilang, yang setia tidak akan kembali. Dan kamu harus hidup dengan rasa kehilangan itu selamanya. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kesetiaan adalah hadiah yang jarang dimiliki setiap orang. Ketika ada seseorang yang memberikannya padamu, itu berarti mereka menaruh seluruh hidupnya di tanganmu. Mengkhianati itu sama saja membuang permata demi kerikil yang berkilau sesaat. Dan kerikil itu, cepat atau lambat, akan memudar cahayanya. Hidup selalu memberi pilihan, tapi tidak selalu memberi kesempatan kedua. Saat kita kehilangan yang setia, jarang sekali kita menemukan yang sama. Kesetiaan dibangun dengan waktu, kepercayaan, dan pengorbanan, bukan dengan rayuan singkat atau perasaan sesaat. Jangan menukar sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang hanya sementara, karena pada akhirnya, penyesalan itu akan datang. Bukan saat kamu merasa senang dengan yang baru, tapi saat kamu sadar, yang baru hanyalah singgah, dan yang lama adalah rumah. Jika hari ini kamu punya seseorang yang setia, jagalah dia, hargai keberadaannya. Jangan biarkan godaan sesaat menghancurkan hubungan yang berharga. 9. Mengalami karma atau diperlakukan sama di hubungan berikutnya. Ada hukum yang tidak bisa kita hindari. Bukan hukum negara, bukan pula aturan manusia. Ini adalah hukum kehidupan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan dalam hal pengkhianatan, karma sering datang dengan cara yang tak terduga. Banyak orang berpikir, setelah selingkuh, hidup akan baik-baik saja. Pasangan baru akan memberi kebahagiaan. Hubungan yang baru akan terasa segar dan bebas dari masalah lama. Namun kenyataannya, roda kehidupan selalu berputar. Hari demi hari berjalan, dan semua yang kamu lakukan di masa lalu perlahan kembali kepadamu, entah cepat atau lambat. Mungkin bukan hari ini, bukan bulan depan, tapi suatu saat, kamu akan merasakan apa yang pernah kamu lakukan pada orang lain. Terkadang karmanya datang halus. Pasangan baru yang kamu percaya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, mulai jarang memberi kabar, mulai punya alasan yang sulit dipercaya, dan kamu mulai merasa tidak tenang. Lalu perlahan, semua tanda itu mengarah ke satu hal. Mereka selingkuh. Persis seperti yang dulu kamu lakukan pada pasanganmu. Rasanya seperti menelan pil pahit yang dulu kamu lempar ke orang lain. Kamu mencoba mengerti, mencoba memaafkan, tapi rasa sakitnya menusuk, menghantam harga dirimu. Kamu yang dulu merasa kuat, kini tahu rasanya dihancurkan dari dalam. Kamu yang dulu menganggap selingkuh itu sepele, kini tahu betapa mematikannya luka itu. Kadang karmanya tidak datang dari pasangan baru. Bisa dari orang yang paling kamu percaya di lingkar pertemanan. Bisa juga dari anak atau keluarga yang tanpa sadar mengulang siklus yang sama. Dan kamu hanya bisa menatap, menahan rasa bersalah yang semakin besar. Yang paling menyakitkan adalah ketika kamu sadar, kamu sedang diperlakukan sama oleh orang yang dulu kamu pilih. Orang yang dulu menjadi pihak ketiga.
kini menunjukkan bahwa kesetiaan mereka hanya ilusi. Saat itu, kamu baru mengerti satu hal. Orang yang mau selingkuh denganmu, bisa juga selingkuh darimu. Karena kalau mereka berani mengkhianati orang lain demi kamu, mereka juga bisa mengkhianati kamu demi orang lain. Rasa percaya yang dulu kamu hancurkan, kini hancur di tanganmu sendiri. Dan setiap kali kamu ingin marah, kamu diingatkan oleh pikiran, dulu aku juga melakukan ini pada orang lain. Karma itu tidak selalu tentang balas dendam. Kadang dia datang hanya untuk mengajarimu pelajaran. Pelajaran bahwa setiap tindakan punya harga yang harus dibayar. Dan harga dari pengkhianatan selalu dibayar dengan luka yang sama. Yang dulu kamu anggap permainan, ternyata memiliki konsekuensi yang berat. Yang dulu kamu pikir hanyalah kesenangan sesaat, ternyata meninggalkan jejak panjang. Dan semakin kamu mengelak, semakin kuat kehidupan menyeretmu untuk menghadapinya. Akhirnya, kamu terpaksa menelan kenyataan bahwa hidup memang adil dengan caranya sendiri, bahwa apa yang kita berikan pada dunia, cepat atau lambat, akan kembali ke kita. Renungan untukmu di poin 9 ini. Karma bukan mitos, dia nyata dan seringkali datang saat kita paling lengah. Kamu mungkin bisa lolos dari penghakiman manusia, tapi kamu tidak bisa lolos dari pelajaran hidup. Apa yang kamu lakukan pada hati orang lain bisa kembali menghantam hatimu sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu akan mengerti bahwa mengkhianati bukan hanya soal kehilangan orang, tapi kehilangan harga diri dan rasa percaya. Kalau kamu pernah disakiti, jangan balas dengan cara yang sama, karena membalas hanya membuat lingkaran itu terus berputar. Tapi kalau kamu pernah menyakiti, belajarlah dari rasa sakit yang kembali padamu. Gunakan itu sebagai alasan untuk tidak mengulanginya lagi. Hidup selalu memberi kita pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensinya masing-masing. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari tindakanmu sendiri. 10. Hidup dengan penyesalan yang membekas seumur hidup. Ada luka yang bisa sembuh, ada luka yang memudar seiring waktu. Tapi ada juga luka yang tidak pernah hilang, karena ia tertanam di hati, dibawa sampai akhir hayat. Bagi tukang selingkuh, penyesalan terbesar bukan sekadar kehilangan pasangan, bukan hanya kehilangan kepercayaan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri, kehilangan rasa bangga saat menatap cermin, kehilangan rasa hormat dari orang-orang terdekat, dan yang paling parah, kehilangan kesempatan kedua yang tidak akan pernah datang lagi. Waktu berjalan maju, tahun demi tahun berlalu. Orang-orang yang dulu disakiti sudah melanjutkan hidup. Mereka mungkin sudah bahagia bersama orang lain, tapi kamu tetap membawa beban itu. Beban yang selalu mengingatkan bahwa kamu pernah menghancurkan hati seseorang yang mencintaimu. Setiap kali melihat pasangan yang saling tersenyum di jalan, ada rasa sesak di dada. Bukan karena iri, tapi karena kamu tahu, kamu pernah punya itu, dan kamu yang merusaknya. Penyesalan itu muncul di momen-momen sepi, di malam hari saat semua orang tertidur, di pagi hari saat kamu menatap langit yang sama, dan bertanya-tanya bagaimana jadinya kalau dulu tidak selingkuh. Kadang, penyesalan itu datang lewat mimpi, mimpi yang mempertemukanmu kembali dengan orang yang pernah kamu sakiti. Tapi saat kamu mencoba mendekat, mereka pergi tanpa menoleh, meninggalkanmu sendirian. Kamu bisa mencoba menghibur diri, mengatakan bahwa itu hanya masa lalu. Tapi hati manusia tidak bisa dibohongi. Luka yang kamu buat pada orang lain, seringkali menjadi luka yang kamu bawa sendiri. Orang yang kamu khianati mungkin sudah memaafkanmu, tapi maaf dari mereka tidak otomatis menghapus rasa bersalahmu. Karena masalahnya bukan hanya tentang mereka, tapi tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Penyesalan itu seperti bayangan, ia akan terus mengikutimu. Sejauh apapun kamu melarikan diri, dan ia selalu muncul paling jelas ketika cahaya kebenaran menyinari hidupmu. Yang membuatnya membekas seumur hidup adalah satu hal, kamu tidak bisa memutar waktu. Tidak ada tombol undo. Tidak ada kesempatan untuk mengulang momen yang sudah kamu hancurkan. Hidup akan tetap berjalan,
Kamu akan tetap bernafas, tetap bekerja, tetap bertemu orang baru. Tapi di dalam dirimu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Itu adalah ruang yang dulu dimiliki oleh orang yang tulus mencintaimu. Orang yang dulu mempercayakan hatinya padamu sepenuhnya. Dan kamu sendiri yang membuangnya. Bukan karena tidak tahu nilainya, tapi karena memilih mengabaikannya. Banyak orang berkata, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi untuk luka yang kamu buat sendiri, kadang waktu hanya membuatnya semakin terasa dalam. Karena setiap tahun yang berlalu, hanya mengingatkan bahwa kesempatan itu sudah benar-benar hilang. Hingga suatu hari, saat kamu berada di usia senja, kamu akan duduk sendirian sambil memandangi foto-foto lama. Dan hati kecilmu berbisik, seandainya dulu aku tidak melakukannya. Renungan untukmu di poin 10 ini. Penyesalan adalah hukuman seumur hidup, bukan hukuman yang dijatuhkan oleh orang lain, tapi hukuman yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Dan itulah yang paling berat. Kamu bisa memaafkan orang lain, tapi sulit memaafkan diri sendiri ketika tahu kamu yang merusak segalanya. Setiap kali mengingatnya, kamu sadar bahwa semua ini bukan karena takdir, tapi karena pilihanmu sendiri. Hidup selalu memberi peringatan sebelum memberikan pelajaran. Sayangnya, banyak orang baru belajar setelah terlambat. Dan saat itu, satu-satunya teman yang tersisa hanyalah penyesalan. Kalau hari ini kamu masih punya kesempatan, jangan ulangi kesalahan yang sama. Karena beberapa keputusan hanya butuh 1 detik untuk dibuat, tapi butuh seumur hidup untuk disesali. Itulah 10 penyesalan seumur hidup tukang selingkuh. Setiap poinnya adalah peringatan yang sangat jelas. Jika kamu pernah melakukannya, berhentilah sebelum terlambat. Karena kesetiaan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal harga diri dan kehormatan diri sendiri. Sekali hancur, tidak ada jalan kembali yang sama. Yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam. Kalau video ini bermanfaat, bantu aku juga untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini, agar aku makin bersemangat lagi buat riset konten seperti ini. Aku akan upload video setiap hari jam 7 malam. Video tentang cinta, kesetiaan, dan kehidupan. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk berubah. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga dirimu baik-baik dan sampai ketemu di video besok.